Bayangkan tinggal di rumah di mana kegelapan adalah satu-satunya perlindungan dan cahaya matahari adalah pembunuh. Rumah di mana setiap pintu harus ditutup sebelum membuka pintu lainnya. Tempat di mana kau tak pernah sendirian meski kau pikir kau sendirian. Dan bagaimana jika ternyata selama ini kau tak menyadari bahwa orang yang paling kau takuti adalah dirimu sendiri? Inilah The Others, film horor psikologis yang akan mengubah persepsimu tentang hidup dan mati. Film ini berlatar tahun 1945, mengisahkan seorang majikan bernama Grace yang tinggal di sebuah rumah besar bersama kedua anaknya. Suatu hari, 3 orang datang ke rumahnya untuk menjadi pembantu baru. Edmund sebagai tukang kebun, Lydia sebagai pembantu rumah tangga, dan Bertha sebagai pengasuh anak. Grace menjelaskan kepada para pembantu barunya bahwa pembantu-pembantu sebelumnya menghilang secara misterius tanpa mengambil gaji mereka. Yang lebih mengkhawatirkan, suaminya Charles sudah lama pergi selama 1,5 tahun karena bertugas di Perang Dunia Kedua. Grace memberitahu para pembantu tentang peraturan rumahnya yang tidak biasa. Setiap pintu harus ditutup sebelum membuka pintu berikutnya. Anak-anak dilarang memainkan piano karena dapat membuat Grace sakit kepala. Keheningan sangat dihargai di rumah ini. Tidak ada telepon, radio, atau bahkan listrik di rumah tersebut. Kemudian Grace memperkenalkan para pembantu kepada kedua anaknya, Anne dan Nicholas. Mereka menderita kondisi langka yang membuat mereka tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Jika terkena cahaya, mereka akan mengalami sesak napas yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, semua tirai di rumah harus selalu tertutup rapat. Grace berusaha mendidik anak-anaknya dengan disiplin ketat. Ia memisahkan mereka untuk belajar di ruangan terpisah agar mereka lebih mandiri. Ia juga menyuruh Nicholas untuk selalu memegang rosarionya saat merasa takut. Suatu hari, Grace bertanya kepada Bertha apakah Lydia bisu sejak lahir. Bertha hanya menjawab tidak tanpa penjelasan dan pergi begitu saja. Situasi semakin mencurigakan ketika Grace mendengar suara tangisan misterius, Nicholas. tetapi kedua anaknya tidak ada yang menangis. Anne kemudian memberitahu ibunya bahwa yang menangis adalah seorang anak laki-laki bernama Victor. What boy? Victor. Menurut Anne, Victor tidak suka rumah ini dan meminta keluarga Grace untuk pergi. Anne juga mengatakan bahwa Victor adalah pianis dan tadi memainkan piano di rumah mereka. Namun, Grace yang tidak percaya hal-hal mistis memarahi Anne karena menganggapnya berbohong. Suatu malam, Anne membangunkan Nicholas dan mengatakan bahwa Victor terus membuka tirai kamarnya. Nicholas ketakutan namun menganggap Anne hanya bercanda. Tiba-tiba terdengar teriakan dari Nicholas. Grace yang marah menghukum Anne karena dianggap menakut-nakuti adiknya. Berbagai kejadian aneh terus terjadi di rumah itu. Grace mulai mendengar suara-suara dan kegaduhan. Anne mengatakan bahwa ada orang yang masuk ke gudang di lantai 2. Ketika Grace mengecek, ia mendengar suara percakapan yang kemudian menghilang. Anne menjelaskan bahwa mereka ada di mana-mana dan mengklaim rumah ini adalah milik mereka. Mereka mengancam akan membuka semua tirai di rumah. Anne menunjukkan gambar berisi 4 orang yang sering ia lihat. Ayah, ibu, Victor, dan seorang wanita tua. Grace memerintahkan para pembantunya untuk mencari penyusup di seluruh rumah. Dalam pencariannya, Grace menemukan foto-foto yang diduga milik pemilik rumah sebelumnya, termasuk album foto orang mati yang konon menyimpan jiwa mereka di dalamnya. Ternyata ketiga pembantu itu adalah pelayan di rumah ini sebelum keluarga Grace datang. Mereka harus pergi karena adanya evakuasi akibat wabah TBC. Sejak saat itulah Lydia berhenti berbicara dan menjadi bisu. Keresahan Grace mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk pergi ke desa terdekat dan mencari pendeta. Where are you off to, Mom? I'm going to the village to pay Father Legrand visit. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti seluruh pemandangan. Grace tampak ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Grace berjalan menembus kabut tebal.
Pandangannya terbatas. Berkali-kali ia nyaris tersasar. Kabut ini seperti tirai hidup yang menutupi jalan pulang, mengisolasinya dari dunia luar. Ketika hampir putus asa menemukan jalan, Grace melihat sosok samar-samar di kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Sosok itu semakin mendekat dan tidak mungkin. Itu adalah Charles, suaminya. Setelah 1,5 tahun tidak ada kabar, Charles tiba-tiba muncul di tengah kabut, masih mengenakan seragam militernya yang kusam. Grace hampir tidak percaya dengan penglihatannya. Charles tersenyum lemah dan mengangguk. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan Grace saat itu. Dengan air mata berlinang, ia memeluk suaminya erat-erat, seolah takut kehilangannya lagi. Niatnya untuk menemui pendeta langsung terlupakan. Yang ia inginkan hanyalah membawa Charles pulang, mempertemukannya dengan anak-anak mereka. Anak-anak menyambut kepulangan ayah mereka dengan sukacita. Nicholas berlari dan memeluk kaki ayahnya, sementara Anne, meski sedikit ragu, akhirnya ikut memeluk ayahnya juga. Suasana rumah yang sebelumnya suram mendadak berubah ceria. Untuk sesaat, keanehan-keanehan yang terjadi seolah terlupakan. Namun Charles tampak berbeda. Ia lebih pendiam, tatapannya kosong, dan dia sering melamun memandangi jendela. Mungkin perang mengubah orang, pikir Grace. Dia berusaha memaklumi perubahan sikap suaminya. Malam itu mereka makan malam bersama di meja besar. Seusai makan malam, pertengkaran kembali terjadi antara Grace dan Anne. Why not? Because you can't. Anne kecewa karena ibunya tidak percaya pada ceritanya tentang Victor dan keluarganya yang menghantui rumah. Dengan mata berkaca-kaca, Anne pergi menemui Bertha dan mencurahkan isi hatinya. Ibuku tidak pernah percaya. Dia pikir aku hanya mengarang cerita, isak Anne. Bertha mengelus rambut anak itu dengan lembut dan berkata, "Bersabarlah. Cepat atau lambat ibumu akan melihat mereka juga. Dan semua akan baik-baik saja." She'll see them. Then everything will be different. Ada sesuatu dalam nada suara Bertha yang misterius, seolah ia tahu lebih banyak dari yang ia tampakkan. Keesokan harinya, Grace dan Anne sudah baikan. Grace memberikan Anne sebuah gaun rajutan indah yang telah lama ia kerjakan. "Jangan duduk di lantai, jangan bersandar di dinding," pesan Grace sambil tersenyum hangat. No sitting on the floor and no leaning against the walls. Anne mengangguk senang dan berjanji akan menjaga gaun itu baik-baik. Namun, beberapa saat setelah Grace meninggalkan kamar, ketika ia kembali untuk mengecek Anne, ia melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Di balik gaun Anne, Grace melihat wajah lain. Wajah seorang wanita tua dengan mata yang aneh dan mengerikan. Tanpa pikir panjang, Grace menerjang dan mencekik sosok misterius itu. Teriakan melengking memenuhi ruangan. Grace mencengkeram leher sosok itu kuat-kuat, matanya membelalak penuh kemarahan dan ketakutan. Namun, ketika cahaya lilin menerangi wajah sosok itu dengan lebih jelas, Grace terpaku. Yang ia cekik adalah Anne, putrinya sendiri. Grace segera melepaskan cengkeramannya. Anne terbatuk-batuk, matanya melotot ketakutan memandang ibunya. Grace tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Sejak saat itu, Anne menjadi trauma. Ia menolak didekati oleh ibunya, selalu bersembunyi di balik Bertha ketika Grace menghampirinya. I heard shots. She wants to kill me. Dengan perasaan bersalah yang menghantui, Grace menjelaskan kejadian itu kepada Bertha. "Aku melihat seorang wanita tua di balik gaun Anne. Wanita itu memiliki mata yang aneh, sangat mengerikan, dan dia bisa meniru suara Anne dengan sempurna." Sementara itu, Nicholas bertanya tentang kejadian tersebut, dan Anne pun menjawabnya. What are you doing? I've already told you she's gone mad. Di tengah kebingungan dan rasa bersalah, Grace harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Charles, yang baru saja kembali, harus pergi lagi. "Perang belum berakhir, Grace," katanya dengan suara datar. "Sekarang aku harus kembali." Air mata mengalir di pipi Grace.
Satu-satunya sumber kekuatannya akan pergi lagi. Malam terakhir mereka bersama dihabiskan dengan bercocok tanam. Grace mencoba merekam setiap momen, setiap sentuhan, karena ia tidak tahu kapan atau apakah Charles akan kembali lagi. Keesokan paginya, Grace terbangun sendirian. Charles telah pergi bahkan sebelum ia membuka mata. Namun bukan itu yang membuatnya terkejut. Seluruh tirai di rumah telah menghilang. Cahaya matahari pagi menembus jendela-jendela tanpa penghalang, menciptakan pola-pola cahaya di lantai kayu. Anak-anaknya yang fotofobia berada dalam bahaya besar. Dengan tergesa-gesa ia mencari mereka, menarik mereka ke tempat yang lebih gelap. Wajah anak-anak memucat, namun anehnya, mereka tidak mengalami sesak napas atau efek buruk lainnya dari paparan cahaya. Dipenuhi amarah dan kebingungan, Grace mengumpulkan para pembantunya. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengambil semua tirai? Tuntutnya. Tapi sayangnya mereka juga tidak ada yang tahu. Kalian berbohong. Kalian ingin menyakiti anak-anakku. Tuduh Grace dengan murka. Pergi dari rumahku sekarang juga. Edmund, Lydia, dan Berta tidak melawan. Dengan tenang mereka berkemas dan pergi, meninggalkan Grace dan anak-anaknya sendirian di rumah besar itu. Setelah ditinggalkan oleh para pembantu, Grace menyisir setiap ruangan mencari tirai yang hilang. Ia membuka lemari-lemari, menggeledah laci-laci, bahkan memeriksa gudang bawah tanah. Namun tirai-tirai itu seolah lenyap begitu saja. Malam harinya, Anne dan Nicholas yang sudah muak dengan ketakutan dan kegilaan di rumah ini memutuskan untuk menyusul ayah mereka. Mereka menyelinap keluar di tengah malam, menyusuri jalanan yang gelap dan berkabut. Dalam perjalanan, anak-anak itu menemukan sesuatu yang mengerikan. 3 kuburan berderet di tanah yang lembab. Dengan tangan gemetar, Anne menyapu dedaunan yang menutupi batu nisan itu. Terukir di sana nama Edmund Tuttle, Lydia Tuttle, dan yang terakhir adalah Bertha Miles. Wait! Ketiga sosok itu, Bertha, Edmund, dan Lydia, muncul dari balik pepohonan. Berjalan perlahan mendekati mereka. Anne dan Nicholas berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Sementara itu, Grace yang masih mencari tirai menemukan sesuatu yang sama mengejutkannya. Di kamar para pembantu, ia menemukan sebuah album foto. Album yang sama yang ia temukan sebelumnya. Album foto orang mati. Hanya saja kali ini, halaman terakhir memperlihatkan foto mayat ketiga pembantunya. Grace berteriak, berlari mencari anak-anaknya. Children! Tepat saat itu, kedua anaknya masuk melalui pintu depan, terengah-engah dan pucat. Mereka dikejar ketiga pembantunya. Grace melihat ketiga pembantunya berjalan menuju rumah. Tanpa pikir panjang, Grace mengambil senapan dan menembak ke arah mereka. Namun anehnya, meski terkena tembakan, mereka terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Open the door, ma'am. Please. What do you want? Ibu, jangan buka pintunya. Kami melihat kuburan mereka, kata Anne dan Nicholas dengan suara bergetar. Grace menyuruh anak-anaknya pergi untuk sembunyi dan mengunci pintu. Ia berharap bisa melindungi mereka dari hantu-hantu itu. Go, hide. Go. Go. Tiba-tiba Grace mendengar suara teriakan anak-anaknya dari atas yang membuat Grace tambah panik. Tapi kemudian Bertha dan Edmund berkata sesuatu yang membuat Grace terkejut. Intruders have found them. There's nothing we can do now. Grace teriak ketakutan. Rumah mereka seolah dikepung dari segala arah oleh hantu-hantu yang tidak bisa mati dan oleh penyusup yang entah siapa. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Grace menggenggam rosario erat-erat dan mulai berdoa. Air mata mengalir di pipinya saat ia membuka pintu, bersiap menghadapi siapapun atau apapun yang ada di balik pintu itu.
Namun yang ia lihat saat membuka pintu bukanlah hantu atau monster, melainkan sebuah keluarga biasa, seorang pria dan wanita. Mereka duduk mengelilingi meja bundar dengan seorang wanita tua, seorang medium, yang memimpin sebuah ritual. Grace terdiam kebingungan, dan saat itulah kebenaran yang mengerikan terungkap. Bukan keluarga Victor atau ketiga pembantu yang merupakan hantu. Grace, Anne, dan Nicholas lah yang sebenarnya telah mati. Selama ini mereka menghantui rumah yang kini ditempati oleh keluarga Victor. Grace lemah, terjatuh berlutut saat ingatan-ingatan mengerikan itu kembali. Dia sadar telah membunuh anak-anaknya dengan bantal, lalu ia bunuh diri dengan cara menembakkan senapan ke dahinya. Perang mengubah banyak hal, kesendirian, ketidakpastian. Semuanya bisa membuat orang kehilangan akal. Charles tidak pernah kembali dari perang. Yang dilihat Grace hanyalah proyeksi dari keinginannya yang terdalam. Suaminya mungkin telah gugur di medan perang, atau mungkin berhasil selamat tapi tak pernah kembali ke rumah mengerikan ini. Keluarga Victor pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. All right. We will leave tomorrow morning. Mereka tidak tahan hidup dengan penampakan-penampakan hantu. Grace, Anne, dan Nicholas berdiri di teras, menatap keluarga Victor yang meninggalkan rumah. Untuk pertama kalinya sejak kematian mereka, mereka tidak takut lagi dengan cahaya matahari. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Mereka akan terus berada di rumah itu, entah untuk berapa lama. Mencari kedamaian yang tidak pernah mereka temukan semasa hidup. Menerima kenyataan bahwa kadang, cahaya paling terang bisa datang setelah kegelapan paling pekat. Film ini menyajikan twist yang mengejutkan dengan mengubah perspektif penonton secara total. Awalnya kita diposisikan untuk bersimpati pada Grace dan anak-anaknya sebagai korban penampakan hantu. Namun akhirnya kita disadarkan bahwa merekalah hantu yang sesungguhnya. The Others mengajarkan kita tentang penerimaan dan kesadaran diri. Kadang, hantu paling menakutkan bukanlah sosok dari dunia lain, melainkan kebenaran yang tidak sanggup kita hadapi tentang diri kita sendiri. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang twist mengejutkan dari film The Others ini? Apakah kalian berhasil menebaknya sebelum terungkap? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan film lain yang tak kalah menarik.